Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kevin. Ya, alhamdulillah, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini saya akan datang mengunjungi Bapak, dan kemarin ada pelaksanaan workshop di Grenji, ya. Sebagai tindak lanjut itu, Bapak menghubungi saya untuk melakukan percakapan terkait dengan apa yang nanti salah Bapak lakukan. Mungkin yang dimaksudkan untuk pembicaraan hari ini atau Pak? Kita cenderung pada pelaksanaan itu khususnya pada pelaksanaan P5, Pak. Jadi Pak Ed akan membicarakan terkait dengan pelaksanaan P5 di sekolah ya. Kalau selama ini seperti apa Pak pelaksanaan P5? Ya, dari sudah 3 tahun kita melaksanakan ini, ternyata untuk pelaksanaan P5 di sekolah kami itu cenderung pada produk hasil yang tidak langsung pada produk yang tema dalam tema tersebut. Jadi apa yang Bapak inginkan dari pembicaraan ini terkait dengan pelaksanaan P5 itu sendiri? Bapak menginginkan seperti apa? Ya. Untuk pelaksanaan P5 ini ternyata itu harus sesuai itu tidak hanya langsung pada produk yang ada yang dihasilkan, tetapi mereka itu sepertinya harus membuat semacam deskripsi atau skripsi kecil di mana mereka ada permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan tema tersebut. Misalkan untuk demokrasi. Untuk demokrasi itu selama ini kan hanya cenderung pada pemilihan langsung pada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Memang ada pemaparan visi misi dan lain sebagainya bakal calon yang ada, kemudian sampai pada pemilihan yang dilaksanakan seperti pada pelaksanaan pilkada dan pemilu. Tetapi ternyata untuk pelaksanaan P5 begitu kami dapatkan kegiatannya di Grenki terkait dengan workshop kemarin, karena kita dapat ini kemarin untuk kemajuan daripada rapor pendidikan. Alhamdulillah kami di situ dapat informasi bahwa ternyata kalau seperti untuk pelaksanaan demokrasi itu, anak-anak itu harus mencari atau mengunjungi KPU mencari permasalahan. Misalkan ada semacam isu bahwa ada penyelewengan ataupun kejanggalan dalam hal perhitungan dan penetapan misalnya untuk bakal calon dan lain sebagainya hasil daripada pemilu. Nah, di situ mereka mencari solusi, kemudian dibuatkan semacam laporan atau skripsi, ada produk hubungan sampai pada penutup. Dan itu sehingga mereka bisa tahu langsung bahwa kondisi atau keadaan pemilu ini ternyata seperti ini, ada penyelewengan dan sebagainya, ataupun ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan tetapi tidak mereka ketahui oleh para siswa. Nantinya pada akhir mereka akan melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi selama ini kita langsung tembak bahwa untuk demokrasi itu adalah pemilihan, tapi dasarnya mereka itu harus mencari solusi. Kalau untuk yang lain, misalkan untuk khas daerah, makanan khas daerah, tidak harus bahwa mereka itu langsung bikin kue khas daerah, tetapi mereka harus menggali kenapa cucur itu dibuat, itu kenapa harus misalkan di musim Rabiul Awal, di Maulid. Nah, itu harus mereka gali. Kalau akan colo itu di Muharram, kenapa dibuat di bulan-bulan tertentu, itu harus mereka gali informasi tersebut. Ini tidak, kalau selama ini kita langsung dibuat kue khas daerah tersebut, padahal digali dulu kenapa ini menjadi khas daerah dan dibuat pada bulan-bulan tertentu. Jadi harapannya
situasi sekarang seperti apa yang terjadi untuk semester ini Pak Hakim? Ya, alhamdulillah dengan informasi tersebut hanya kami mulai dengan cara-cara yang sudah kami dapatkan di pelaksanaan di workshop tersebut. Hanya kami sedikit, maksudnya sedikit tertinggal untuk pelaksanaannya karena kita masih pada saat sudah buat modul, tapi dari modul itu kita harus merencanakan seperti yang saya sampaikan tadi, direncanakan kemudian menggali informasi dan lain sebagainya, sehingga para guru sekarang memang sudah mulai beraksi, tapi tidak langsung pada produk itu. Jadi guru memulai dengan awal Iya. mereka mengidentifikasi, mencari informasi sehingga timbul pemahaman siswa bahwa nantinya seperti apa nanti mereka akan melakukan itu. Iya. Karena ini proyek ya Pak Hakim ya, jadi ada semacam investigasi awal. Iya. Nah, terus apa yang sekarang yang harus Pak lakukan untuk memperkuat itu sehingga ini akan berjalan dengan baik yang diinginkan tadi. Iya. Untuk memperkuat itu kami selalu melakukan evaluasi ataupun peninjauan Ya. di setiap pelaksanaan, dan itu biasanya kami lakukan juga pada saat pelaksanaan Kombel di sekolah kami. Jadi Pak Nurdin menguatkan dia lewat evaluasi rutin yang dilaksanakan oleh mungkin ada tim yang dibentuk pada saat itu atau bisa melalui Kombel. Nah, bisa digambarkan Pak evaluasi yang dimaksudkan seperti apa, kemudian Kombelnya seperti apa yang berjalan selama ini. Ya, untuk Kombel kami juga baru berjalan baru di bulan kemarin, di pekan kemarin, di awal pekan kemarin karena terlalu pada kegiatan kami dan setelah pasca banjir. Alhamdulillah untuk Kombel ini kami ada beberapa Kombel yang kami ikuti, yaitu Kombel dan sekolah, kemudian Kombel antar sekolah, dan Kombel yang ada dengan IPN. Dan insya Allah jika kami akan melaksanakan semacam Kombel untuk yang IT itu narasumbernya juga adalah guru kita, ya, untuk bagaimana nantinya dalam untuk pemahaman lebih lanjut tentang dalam proses pembelajaran dan sebagainya dalam menggunakan IT, maksud media dan sebagainya. Dan Kombel kami ini alhamdulillah untuk pelaksanaannya, keaktifan itu dilaksanakan setiap 2 pekan sekali. Dilaksanakan di setiap hari Jumat, karena di hari Jumat itu kami ada kegiatan juga ekskul untuk peserta didik dan dalam hal untuk pengembangan kepemimpinan dan mereka. Ya. Terkait dengan tadi apa yang menjadi tujuan yang Bapak inginkan bahwa kalimat ini harus sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, dalam memuatkan itu tadi sudah sampaikan ada evaluasinya, kemudian ada Kombel. Mungkin lebih memperjelas supaya ini bisa tercapai sesuai dengan yang Pak Kepala Sekolah itu kan. Mungkin yang saya mau tahu itu dari Bapak seperti apa langkah-langkah untuk menguatkan ini melalui evaluasi maupun melalui Kombel itu. Ya, kami dalam pelaksanaan kelima ini di setiap tingkatan itu, setiap fase itu ada koordinatornya. Ada koordinatornya dalam hal pemilihan tema, pelaksanaan dan sebagainya. Jadi selain saya terjun langsung melihat seperti apa pelaksanaan daripada kelima ini, saya juga melalui koordinator ini untuk mengevaluasi ataupun monitoring pelaksanaan daripada kelima ini sejauh mana pelaksanaan. Jadi mengevaluasi melalui koordinator sejauh mana pelaksanaan B5. Kalau saya mau tahu Pak, untuk mengevaluasi itu seperti apa yang
saya sementara melaksanakan evaluasi itu, karena ini begitu kami dapatkan informasi atau materi tentang P5 ini, makanya kami sekarang masih di tahap awal, dan itu saya mengevaluasinya itu apakah itu melalui kongres, melalui koordinator, ataupun melihat langsung seperti apa pelaksanaan P5 dari setiap tema yang mereka pilih. Ya, berarti masih dalam proses ya, Ya. dipakai, Ya. kemudian tahapannya tadi melalui koordinator yang ada mungkin Bapak bercakap secara langsung, dan itu mungkin akan ada jadwalnya ya, seperti itu ya. Ya. Tapi apa jadwalnya ini sudah diketahui oleh mereka atau ini hanya sebatas apa namanya perencanaan awal, atau memang ini sudah ada waktu-waktu tertentu yang memang harus mereka? Kalau terjadwal itu di Kombel itu pasti akan ditanyakan seperti itu, tapi untuk yang koordinasi langsung dengan koordinator dan untuk melihat mengevaluasi secara langsung itu baru disampaikan secara lisan. Seperti disampaikan secara lisan. Dan apa sudah ada respon dari para koordinator itu untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Prasola? Iya. Ya, sudah ada responnya, dan seperti apa pandangan mereka Pak atas apa yang disampaikan oleh Pak? Yang pertama, mereka merasa bahwa apa yang telah mereka dapatkan itu dapat menambah asal ilmu untuk mereka, karena selama ini sepertinya hanya apakah mengikuti atau mendengarkan informasi dari sekolah lain terkait pelaksanaan P5 ini, tetapi kurang informasi atau sesuai dengan apa yang diharapkan dengan pelaksanaan P5 ini. Dengan mengikuti workshop tersebut, alhamdulillah untuk P5 ini lebih tersentuh seperti apa pelaksanaan P5 dengan mendukung apakah itu budaya, potensi minat daripada peserta ini. Apakah Bapak Kepala Sekolah ini punya satu alat atau kriteria bahwa apa yang nanti diharapkan tadi itu punya catatan keberhasilan atau gambaran bahwa ini sudah berhasil? Ya, Pak, ada kriterianya Pak? ya, insya Allah ini dalam pantauan kami tetap kami akan menetapkan kriteria-kriteria tersebut, apakah pelaksanaan P5 ini berhasil dengan tidak sesuai dengan apa yang telah kami dapatkan, sesuai dengan langkah-langkah atau fase-fase yang telah sesuai dengan yang modul ataupun tema yang mereka tetapkan. Nah, berdasarkan itu kan akan melihat di setiap langkah ini atau pelaksanaan ini tercapai atau tidak. Ada lagi Pak, samping kriteria tadi yang akan ditetapkan untuk melihat keberhasilannya itu? Ya. Ada lagi di samping kriteria tadi Bapak melihat bahwa ini bisa berhasil atau tidak, apa ada hal yang lain? Apakah dari pelaksanaannya sesuai dengan jadwal kah, atau mungkin Bapak memantau secara langsung ketika jadwal P5 atau seperti apa? Iya, seperti itu Pak. Insya Allah karena ini agak lambat pelaksanaannya, karena berdasarkan materi dari apa yang kami dapatkan, maka di situ kami akan melihat sudah sejauh mana persiapan perencanaan pelaksanaan daripada pelaksanaan P5 dari masing-masing guru pelaksana itu. Kemudian untuk penetapan kriteria itu sendiri, apa ini sudah ada penetapan yang dibuat oleh Bapak, atau ini harus dirancang oleh tim, atau seperti apa ini Pak? Iya, untuk itu kami baru merancang Pak, tapi gambaran-gambaran itu sudah ada ini, tapi belum terancang secara Jadi ini akan dirancang oleh Bapak bersama tim kurikulum, dan akan dimintakan apa dalam bentuk rapat atau pertemuan khusus, dan mungkin kapan bisa dilaksanakan ini Pak? Ya,
Insya Allah kalau di Kombel di Jumat Jadi pekan ini masih ada kegiatan, tapi Insya Allah untuk di Kombel berikutnya atau di antara Kombel itu kami sudah bisa membicarakan itu. Oke. Dan pada di Kombel itu akan di Oke. Jadi salah ini mungkin dalam bentuk instrumen atau apalah ya. nantinya dilakukan oleh Pak Ed bersama Kombel, dan ini rencananya antara sela atau pada saat Kombel karena mungkin minggu depan itu belum dilaksanakan. Oke Pak Ed, jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kemudian beberapa alternatif dan bagaimana cara melaksanakan terkait dengan memaksimalkan pelaksanaan P5 di sekolah ini yang sesuai dengan langkah-langkah prosedur. Jadi bukan hanya apa namanya produk, tetapi betul-betul sesuai proses yang diharapkan sehingga profil Pancasila itu bisa terwujud. Apa yang mungkin bisa disimpulkan dari pembicaraan kita hari ini Pak Akib? Iya, pada dasarnya dalam hal untuk pelaksanaan program di setiap sekolah pendidikan, khususnya untuk di SMA Pinangka itu ternyata harus berdasarkan data, yaitu pada bentuk pendidikan. Alhamdulillah berdasarkan data tersebut kami melaksanakan workshop khususnya untuk pelaksanaan ini, hingga kami dapat mendapatkan informasi ilmu referensi daripada pelaksanaan pendidikan ini, seperti apa pelaksanaan pendidikan ini secara sesuai dengan diharapkan seperti itu. Terus kesimpulan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ke depan untuk memperbaikinya? Untuk langkah-langkahnya ya tentunya kami itu harus merencanakan setiap program yang akan dilaksanakan, kemudian Tadi mengkoordinasi dengan ya, tim ya, ya berkoordinasi dengan tim, kemudian Bapak melakukan evaluasi bersama koordinator P5, kemudian akan menentukan kriteria terkait dengan keberhasilan dari P5 ya. Jadi ini mungkin kesimpulan yang salah bisa dilakukan nanti catatan kesimpulan ya, yang mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan pelaksanaan, dan ini kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya Pak Akib. Demikian Pak Akib, terima kasih